Hei, apakah kamu tahu tentang stunting? Min tahu. Tidak. 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 Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak. Tidak tahu. Tidak. Tidak tahu. Tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Pernah dengar cuma kurang tahu kalau dia jenis apa itu. Mari kita cari tahu ke Tante Google. Kondisi gagal tumbuh pada anak balita, bayi di bawah 5 tahun, akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan pada masa awal setelah bayi lahir, akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Bitung adalah kota yang unik, kota dengan karakteristik yang berbeda dari kota-kota lain pada umumnya. Karena Bitung memiliki laut, memiliki pulau, memiliki selat, bahkan memiliki hutan. Karakteristik yang berbeda ini tentu harus kita jaga dan kita lindungi. Namun ada satu hal yang penting, yang ketika kita tidak antisipasi akan sangat berbahaya bagi masa depan kota Bitung bahkan negara kita, yakni stunting. Stunting ini adalah proses gagal tumbuh dari torang pe anak-anak. Jadi dia bertumbuh tidak sesuai dengan umur. 6 ciri-ciri stunting. Yang pertama, tanda puberitas atau terlambat haid pada anak remaja. Yang kedua, kurangnya kemampuan atau IQ pada anak. Contohnya, anak sudah berusia 2 tahun tapi dia belum mengenal keluarganya, bapak, ibu, serta saudara-saudaranya. Yang ketiga, pertumbuhan gigi terlambat. Contohnya, anak sudah berusia 2 tahun tapi belum tumbuh gigi. Yang keempat, usia anak dari 8 sampai 10 tahun cenderung lebih pendiam. Contohnya, anak tidak beraktivitas seperti anak normal lainnya. Yang kelima, pertumbuhan anak lebih pendek dari usianya. Keenam, wajah anak tidak sesuai dengan usianya. Perubahan pada wajah, pertumbuhannya melambat. Stunting dapat dicegah, terutama kita fokus pada 1000 hari pertama kehidupan, termasuk di dalamnya selama bayi masih dalam kandungan. Untuk itu kami mengajak untuk ibu-ibu hamil untuk mengatur pola makanan yang bergizi dan beragam, terutama pada saat masa kehamilan. Dan kemudian melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin di posyandu atau di puskesmas. Pertama, memantau pertumbuhan dan perkembangan torang pe anak. Kemudian mencegah penyakit melalui apa? Imunisasi. Karena di posyandu ini ada imunisasi. Ada penyakit-penyakit yang perlu orang cegah lewat imunisasi. Di Kota Bitung, keluarga-keluarga yang beresiko stunting ada sebanyak 22.198 keluarga. Karena itu, pemerintah Kota Bitung juga dalam mengantisipasi terjadinya stunting yang terus meningkat, maka telah ditetapkan tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga ini terdiri dari medis atau bidan, kader PKK, bahkan kader KB. Mereka yang akan mengidentifikasi bahkan mendampingi sekaligus mengedukasi keluarga-keluarga agar supaya mereka tidak terjadi stunting. Mereka yang beresiko stunting antara lain keluarga yang memiliki ibu yang sementara hamil atau ibu yang menyusui, bahkan anak di bawah 2 tahun. Karena pada 1000 hari pertama kehidupan ini menjadi penting buat kita semua ketahui, karena biasanya gejala-gejala akan muncul ketika asupan gizi yang tidak terpenuhi atau sanitasi lingkungan yang tidak terawat atau tidak tersedia dengan baik. Karena itu, pemerintah Kota Bitung juga telah membentuk tim percepatan penurunan stunting. Sebagai ketua pengarahnya adalah Wali Kota Bitung dan ketua pelaksananya adalah Wakil Wali Kota Bitung. Saya, Wakil Wali Kota Bitung,
sebagai Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting, menghimbau kepada seluruh OPD untuk setiap kegiatan pelaksanaan penurunan angka stunting harus lebih dikembangkan, baik dalam bidang kesehatan untuk program pencegahan dan pengobatan stunting, bidang pendidikan dalam program pendidikan usia dini, bidang Perkim dalam program air minum dan sanitasi, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam program peningkatan promosi pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, bidang sosial dalam program perlindungan sosial, bidang P3K dalam program sosialisasi gizi seimbang dan kesehatan reproduksi, bidang PUPR dalam program sanitasi pedesaan, dan dalam bidang pertanian program kawasan rumah pangan lestari. Ayo cegah stunting agar keluarga kita bebas dari stunting. Kami dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung terus bekerja bergotong royong untuk melakukan pencegahan stunting melalui berbagai cara seperti penyuluhan, pendampingan, hingga sosialisasi. Dan bertepatan di Hari Keluarga Nasional 2022, kami menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut. Pada hari Rabu tanggal 29 Juni tahun 2022 sudah dilaksanakan upacara memperingati Hari Keluarga Nasional. Hadir dalam upacara tersebut Bapak Wali Kota Bitung, Bapak Insinyur Maurits Mantere MM, yang juga adalah sebagai Ketua Pengarah Tim Penurunan Stunting, dan juga Bapak Wakil Wali Kota Bitung, Bapak Hengki Honanar SE, yang juga adalah sebagai Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Bitung. Juga dihadiri oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bitung, Ibu Rita Menteri Tangkudung ST. Peringatan Hari Keluarga Nasional dan Hari Lingkungan Hidup tahun 2022 menjadi momen penting bagi kita untuk terus menggugah, menumbuhkan, serta meningkatkan komitmen bersama, baik pemerintah maupun masyarakat, dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil suatu masyarakat untuk percepatan penurunan stunting maupun isu-isu kesehatan keluarga lainnya, serta meningkatkan kesadaran dan kepedulian kita semua tentang ekosistem dan pengelolaannya secara optimal. Lingkungan keluarga yang sehat membutuhkan dukungan dan keterlibatan semua pihak. Ayo cegah stunting agar keluarga bebas stunting. Tema ini diusung sebagai suatu ajakan bagi seluruh unsur masyarakat untuk peduli dan bergotong royong membantu keluarga berisiko stunting agar terbebas dari stunting itu sendiri. Setelah selesai dilaksanakan upacara, dilanjutkan dengan pemasangan alat KB dan juga pemeriksaan kesehatan dan juga vaksinasi COVID-19. Dalam kegiatan pemeriksaan kesehatan tersebut, antusias masyarakat Kota Bitung begitu luar biasa menyambut pemeriksaan yang gratis tanpa pungutan. Kemudian juga dilanjutkan dengan lokakarya penurunan stunting di Kota Bitung. Agenda lokakarya, ayo cegah stunting agar keluarga bebas stunting, dimulai. Bapak Presiden Jokowi sudah beberapa kali menyampaikan stunting ini merupakan program prioritas dalam rangka untuk penurunan stunting di daerah-daerah. Ini menurut WHO, dampak yang ditimbulkan stunting ini dapat menjadi dua, yaitu dampak jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek antara lain peningkatan kejadian kesakitan dan berakhir pada kematian. Kemudian B, perkembangan kognitif, motorik dan verbal pada anak tidak optimal. Dan C, peningkatan biaya kesehatan. Kemudian kedua, dampak jangka panjang, yaitu postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa, kemudian meningkatnya risiko obesitas dan penyakit lainnya, kemudian menurunnya kesehatan reproduksi,
dan kapasitas belajar dan berfirma yang kurang optimal pada masa sekolah, kemudian produktivitas dan kapasitas kerja yang tidak optimal. Tentunya dalam penanganan stunting tidak semata-mata hanya oleh pemerintah Kota Bitung, tetapi juga diharapkan keterlibatan dari forum, koordinasi pimpinan daerah, pihak swasta, instansi vertikal yang ada di daerah, bahkan semua masyarakat di dalamnya, sehingga secara bersama-sama, secara keroyokan, mari kita cegah agar Kota Bitung tidak terkena stunting. Ayo cegah stunting agar keluarga bebas stunting. Berencana itu keren.